dan bahagia bagi Bapak Ibu Guru Penggerak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tika Mutiarawati SPG, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Baik, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tematik tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Baik, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan itu lebih berpusat kepada guru atau pendidik, ataupun yang disebut dengan teacher center. Padahal seharusnya pembelajaran yang baik itu harus berpusat kepada siswa atau peserta didik, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Sehingga saya lebih banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan saya pun dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam proses pembelajaran selanjutnya dan yang akan datang. Kemudian, untuk ide dan gagasan yang timbul selama proses pembelajaran. Yang ingin saya tuangkan atau yang ingin saya ubah untuk metode pembelajaran yang awalnya lebih bersifat teacher center, saya ingin mengubahnya menjadi student center, di mana siswa lebih aktif, siswa lebih mengeksplor kemampuan dirinya dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar. Karena pada prosesnya pembelajaran dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan, di mana pengajaran sebagian dari pembelajaran dan pembelajaran adalah proses yang terjadi pada pembelajaran itu sendiri, di mana saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Kemudian di proses perencanaan, di mana yang saya lakukan pertama adalah berdiskusi dengan teman sejawat, di mana mata pelajaran yang saya ampu yaitu fisika, maka saya pun berkolaborasi dengan salah satu guru mata pelajaran fisika. Setelah saya berkolaborasi untuk mendiskusikan pembelajaran, proses pembelajaran ataupun bahan ajar, kemudian saya mengimplementasikannya untuk membuat perangkat pembelajaran. Kemudian ada pelaksanaan, di mana yang pertama diwajibkan sebelum dan setelah proses pembelajaran itu saya ataupun salah satu peserta didik memimpin dalam proses berdoa. Kemudian setelah berdoa, saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas. Setelah tadi diadakan berdoa, kemudian penyampaian tujuan, tibalah setiap peserta didik dibagi ke dalam kelompok dan masing-masing kelompok mendiskusikan apa materi yang akan dipresentasikan. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok diberi waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Setelah proses dari presentasi berjalan, kemudian ada penguatan materi kembali agar peserta didik tidak salah dengan pemahaman materi yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada refleksi, di mana ternyata setelah saya melakukan proses pembelajaran, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi di dalam kelas. Yang pertama, masih ada beberapa peserta didik yang tidak mau bekerja sama. Dalam hal ini, peserta didik cenderung hanya diam saja dan mengandalkan temannya. Kemudian, masih ada beberapa peserta didik yang malu saat mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelas. Tapi dari semua tantangan ini, akhirnya saya menemukan solusi. Yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal, kemudian melatih peserta didik untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar lebih terbiasa kembali dalam proses presentasi. Terakhir, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan tetap semangat. Serta salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru penggerak.